Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Cahyaningsih. Di sini saya akan membuat jurnal umum, buku besar, ayat jurnal penyesuaian, raca saldo, dan juga laporan laba rugi. Pertama-tama, kita di sini akan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Yang pertama itu, pada tanggal 1 Maret, Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti di sini saya akan menulis kas pada modal. Kas pada modal sebesar kas di debit sebesar 45 juta dan modal di kredit sebesar 45 juta. Dan yang kedua adalah pada tanggal 4 Maret untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uangnya ke bank sebesar 25 juta. Berarti di sini adalah kas pada utang bank karena Tuan Eka meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Berarti kita tulis kas pada utang bank, kas di debit sebesar 25 juta dan utang bank sebesar di kredit sebesar 25 juta. Lanjut, yang ketiga adalah pada tanggal 6 Maret, dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti di sini kita tulis perlengkapan pada kas sebesar 7 juta secara tunai. Perlengkapan pada kas perlengkapan di debit sebesar 7 juta dan kas di kredit sebesar 7 juta. Yang keempat adalah Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan dan liburan keluarga. Berarti kita di sini nulis prive pada kas sebesar 5 juta. Kita tulis prive pada kas sebesar 5 juta rupiah, prive di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret, Tuan Eka membeli perlengkapan dari toko Indah senilai 20 juta secara kredit, dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat kunci mobil 7 juta, satu mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, dan spare part dan suku cadang 4 juta. Senilai 20 juta. Berarti kita di sini nulis perlengkapan pada utang usaha karena di sini dibayar secara kredit sebesar 20 juta. Perlengkapan pada utang usaha, perlengkapan di debit sebesar 20 juta dan utang usaha di kredit sebesar 20 juta. Nomor 6 adalah pada tanggal 15 Maret, dealer Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Di sini kita bakal menulis kas pada pendapatan jasa. Kas pada pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah pada tanggal 17 Maret, Tuan Eka membayar sebagian hutang pada toko Indah sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Berarti kita di sini akan menulis utang usaha pada kas sebesar 9.700.000. Utang usaha pada kas sebesar 9.700.000. Utang usaha di debit dan kas di kredit sebesar 9.700.000. Yang nomor 8 adalah pada tanggal 25 Maret, Tuan Eka membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Berarti di sini kita akan menulis beban gaji pada kas sebesar 6.200.000. Beban gaji di debit sebesar 6.200.000 dan kas di kredit sebesar 6.200.000. Selanjutnya adalah pada tanggal 26 Maret, dealer Eka melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Ya, di sini kita akan menulis piutang usaha pada pendapatan jasa. Karena dibayar 1 bulan kemudian. Jadi kita nulis piutang usaha di debit sebesar 11 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya kita akan nulis pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta rupiah. Kita tulis beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Eka sebesar 600.000 rupiah dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000 rupiah.
di sini kita tambahin, jadi kita tulis beban utilitas 600 tambah 120 rupiah berarti 720.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 31 Maret, Tuan Eko membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta rupiah sampai bulan April. Berarti kita tulis sewa dibayar di muka pada kas sebesar 15 juta rupiah. Sewa dibayar di muka pada kas sebesar 15 juta rupiah. Lalu kita totalin seluruh hasil dari sini sebesar 162.620.000 rupiah. Dan kita totalin juga di kredit dan hasilnya 167.620.000 rupiah. Dan hasilnya balance karena kita di sini harus balance hasil dari kedua debit dan kreditnya. Selanjutnya kita melakukan ke buku besar. Kita menulis buku besar dari akun kas, kita jumlahin semua yang ada di sini, lalu kita masukin ke buku besar. Pertama kita tulis kas pada 1 Maret, kas pada 4 Maret, kas pada 9 Maret di kredit, kas pada 9 Maret di kredit, kas pada 15 Maret di debit, dan kas di 17 Maret di kredit, kas pada 25 Maret di kredit, kas pada 29 Maret di kredit, dan kas pada 31 Maret di kredit. Kita tulis semuanya di sini, dan hasilnya kita tulis di sini. Lalu, dari hasil di sini kita jumlahin. Kalau debit kita tambahkan dan kredit kita kurangkan. Dari 45 juta kita tambahkan 25 juta hasilnya 70 juta. 70 juta kita kurangkan 7 juta di kredit sini. Hasilnya 63 juta dan 63 juta kita kurangkan dari sini 5 juta menjadi 58 juta. Lalu kita tambahkan 15 juta. Hasilnya 73 juta. 73 juta kita kurangkan 9.700.000 menjadi 63.300.000 dikurang 6.200.000 menjadi 57.100.000 kita kurangkan 720 menjadi 56.380.000 dan kita kurangkan 15 juta menjadi 41.380.000 dan hasilnya ada di debit karena hasilnya masih banyakkan di debit, jadi kita tulis 41.380. Dan akun-akun sesudahnya seperti modal, utang bank, prive, perlengkapan, utang usaha, piutang, sewa dibayar di muka, pendapatan jasa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban gaji. Kita ikutin saja seperti yang di atas. Kita masukin, kita lihat dari sini. Modalnya 45 juta kita tulis di sini. Utangnya 25 juta kita tulis di sini dan selanjutnya. Dan selanjutnya kita setelah kita sudah selesai membuat buku besar, kita lanjutkan ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian yang pertama adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Dan beban sewa ini 8 juta rupiah, kita lihat dari sini beban perlengkapannya 8 juta dan perlengkapannya di kredit 8 juta. Lalu yang kedua ada beban sewa pada sewa dibayar di muka. Di sini dibagi setengah karena di soal Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Karena di sini masih 31 Maret, jadi di sini kita akan menulis setengah pada 15 juta. Hasilnya 7.500.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan dari kedua hasil ini menjadi 15.500.000 rupiah. Yang ketiga kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo kita tulis dari buku besar yang sudah kita tulis, yang sudah kita isi sebelumnya.
jumlah-jumlah di sini. Pertama ada kas Rp41.380.000 dari buku besarnya sejumlah ini sejumlah Rp41.380.000. Lalu ada piutang sebesar 11 juta sebesar 11 juta rupiah. Dan selanjutnya ini kita lihat saja dari buku besar yang ada di kita buat sebelumnya. Lalu ada neraca saldo disesuaikan. Di sini kita tulis, kita lihat dari ayat jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Ada beban peralatan dan beban sewa. Kita pindahkan saja ke dalam sini. Lalu yang terakhir ada neraca saldo setelah disesuaikan. Kita ikutin dari neraca saldo sebelumnya. Di sini yang kita tambahin itu ada beban sewa dan beban peralatan yang sudah kita sesuaikan sebelumnya. Lalu kita jumlahkan hasil di sini. Dari hasil di sini kita jumlahkan hasilnya Rp106.300.000. Di sini total di sini kita harus balance karena untuk apakah benar atau tidak itu harus balance. Kalau tidak balance itu berarti di kemungkinan di ayat jurnal penyesuaian atau buku besar sebelumnya ada yang salah. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Yang kelima ada laba rugi. Laporan laba rugi. Di sini kita tulis saja, kita ikuti dari neraca saldo sebelumnya. Yang pertama ada pendapatan jasa sebesar Rp26 juta. Rp26 juta itu dari pendapatan jasa di sini. Lalu kita tulis lagi beban-bebannya, itu ada beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban utilitas. Lalu kita jumlahkan sebesar Rp22.420.000. Lalu kita kurangkan pada 26 juta ini hasilnya sebesar Rp3.580.000. Ini laba bersih kita dari laporan laba ruginya. Berarti di sini adalah untung. Ya, sekian tugas saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.